Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Kendari hari ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami hadirkan kembali 3 topik utama hari ini. 4 kasus pasien dinyatakan positif corona saat ini dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Batra Mas Kendari. Dinyatakan sembuh usai beberapa kali dilakukan uji swab lanjutan, Rumah Sakit Batra Mas Kendari memulangkan 1 pasien positif corona. Akibat luapan Sungai Tiwu, puluhan rumah yang berada di Kecamatan Tiwu, Kolaka Utara terendam banjir setinggi betis orang dewasa. Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara telah memberlakukan wajib masker bagi siapa saja yang hendak masuk ke kompleks perkantoran. Seperti yang terlihat di gerbang kompleks, dijaga ketat oleh polisi Satuan Pamong Praja. Mereka memeriksa siapa saja pengendara yang akan masuk di area perkantoran. Jika ditemukan ada pengendara yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan masuk dalam kompleks perkantoran. Anjuran wajib masker ini diberlakukan sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran virus corona. Kegiatan yang kita lakukan yaitu penertiban pemeriksaan para orang-orang yang masuk di kompleks perkantoran. Kami periksa yang tidak memakai masker, dan yang tidak memakai masker kami suruh balik kanan pulang, dan yang wajib masuk di kantor Pak yang pakai masker. Ini hasil rapat kemarin. Hasil rapat kemarin sore terakhir jam 5. Yang terlibat rapat di situ siapa? Situ ada semua kepala OPD, ada wakil bupati, dan Sibda, dan para kepala OPD atau yang mewakili ada semua. Kalau hari ini Pak ada berapa Pak? Sekitar berapa pengendara Pak yang disuruh kembali Pak karena tidak memakai masker? Ya alhamdulillah untuk hari ini, hari pertama, pengendara yang kembali untuk memakai masker kurang lebih 20 orang. Dalam razia ini sedikitnya 20 pengendara yang terdiri dari pegawai lingkup Pemda serta masyarakat setempat dilarang memasuki area perkantoran lantaran tidak menggunakan masker. Lukman melaporkan dari Kolaka Utara. Sudah menjadi kewajiban Balai POM tiap tahunnya dalam melakukan pengawasan sejumlah takjil di bulan suci Ramadan agar mencegah masyarakat dari pangan yang mengandung bahan kimia. Untuk itu, walaupun saat ini masih terjadi wabah virus corona atau COVID-19, jelang bulan suci Ramadan, pihak Balai POM Kendari akan tetap melakukan pengawasan terhadap penjualan takjil. Kepala Balai POM Kendari, Firdaus Umar, mengatakan nantinya akan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait sejauh mana kajian resiko bila mana COVID-19 masih melanda di bulan suci Ramadan. Sehingga nantinya takjil tetap dilakukan pengawasan guna pemberian rasa aman kepada masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang aman. Untuk pengawasan takjil seperti tahun-tahun sebelumnya, kita di bulan Ramadan rutin melaksanakan pengawasan takjil. Tapi terkait dengan pandemi virus COVID-19 ini, dan dari pusat sendiri, Menpan RB juga menginstruksikan untuk work from home, jadi bekerja di rumah. Tapi kita di sini akan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait. Kita melihat kajian risikonya, jika memang nanti di waktu Ramadan banyak menjual pangan takjil, kita akan melaksanakan pengawasan terhadap takjil tersebut, dan akan kita lakukan pengujian dari pangan tersebut untuk menjamin agar pangan yang dijual tersebut aman di masyarakat. Balai POM Kendari akan tetap mengikuti kebijakan pemerintah dengan tidak melakukan kegiatan yang sifatnya berkelompok, tetap menjaga jarak, serta menerapkan pola hidup bersih. Hadiono Zimani melaporkan dari Kendari.
Beginilah detik-detik video amatir warga saat Sungai Tiwu meluap setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi yang terletak di Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara. Akibat dari luapan sungai ini, puluhan rumah warga terendam banjir yang bercampur lumpur. Beruntung air yang merendam pemukiman warga cepat surut dan beberapa warga terlihat masih beraktivitas membersihkan rumah mereka. Airnya masuk jam berapa, Bu, banjir ini? Jam berapa tadi? Enggak tahu jam berapa katanya. Banyak. Tidak aku tahu nih jam. Banjir. Jam 2, kalau bukan jam 12, jam 11, jam 12 lah. Oh, sering memang banjir di sini. Iya, banjir terus. Banjir terus. Sudah 2 kali ini, belum lumpurnya sudah datang lagi. Setengah mati. Jadi harapannya, Bu? Harapannya kasih mudah-mudahan kasih pemerintah dia untuk sungainya dengan anunya karena berunjungnya di sini tidak air dari situ ke depan baru ke sini lagi. Oh, jadi ini luapan sungai, Bu? Iya, luapan sungai karena Coklat itu hancur kasih 2 kali nih kena. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kolaka Utara terlihat langsung turun meninjau daerah berdampak banjir ini dan BPBD berjanji akan mencari solusi untuk Sungai Tiwu yang kerap meluap tersebut. Mungkin ya kita adakan normalisasi sungai dan pengerukan lumpur yang mengakibatkan luapan air masuk ke permukiman. Sampai saat ini catatan BPBD tidak ada korban, Bu, atau? Sampai saat ini tidak ada korban jiwa. Kalau boleh tahu, Bu, ada berapa rumah yang terdampak banjir di sini? Kalau minggu kemarin itu ada 81 rumah. Terus tadi ini ada 15 rumah yang terdampak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibat banjir ini dan warga kini memerlukan bantuan berupa makanan siap saji. Lukman melaporkan dari Kolaka Utara. Sejumlah warga masih mengeluhkan lambatnya pekerjaan jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Pasalnya dengan perbaikan jalan ini membuat warga kesulitan akses sebab dalam kondisi pekerjaan belum selesai. Masih terdapat 4 tiang penjaga proyek jalan harus diwaspadai oleh warga yang melalui jalan ini. Bahkan untuk kendaraan yang beratnya melebihi dari 15 ton dan berukuran besar terpaksa harus melalui jalan alternatif yang kondisinya juga rusak dan sulit dilalui. Padahal diketahui jalan Trans Sulawesi ini menghubungkan beberapa wilayah di Sulawesi lainnya dan merupakan akses utama yang pekerjaannya harus sudah selesai pada Desember 2019 lalu. Sudah 1 tahun lebih ini. Ya. Jadi kalau bisa jalan alternatifnya lah diperbaiki. Nah, untuk mobil tangki dengan mobil ekspedisi kan dari pemuat bahan bakar dengan sudah 3 kali dengan ini, Pak. Dan kondisi jalannya memang bagus, cuman tiang yang 2 ini sangat sempit sekali, pas-pas. Sudah sekitar 6 bulan kayaknya. Jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Sampara ini sebelumnya mengalami penurunan ruas jalan akibat abrasi Kali Pohara pada Juni 2019 lalu. Sehingga untuk dapat diakses Balai Jalan Nasional Wilayah Sulawesi Tenggara membuat jembatan sementara. Tim Liputan Kendari melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Jenny Natalia dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Ma'aripo.